Rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, baru saja saya melakukan semedi. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan semedi. Pemirsa, banyak yang menyebutkan bahwa semedi itu adalah kontemplasi. Ada yang menyebutkan bertapa atau topo. Ada juga yang menyebutkan meditasi. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan yang lain. Tapi semuanya adalah intinya sama. Bahwa yang dimaksud dengan meditasi itu dengan semedi sama. Semuanya adalah mengarah kepada sebuah relaksasi. Supaya tubuh kita ini rileks. Karena tubuh kita ini rileks, maka semua beban yang ada di dalam diri manusia ini akhirnya terbebaskan, bebas dari beban. Oleh sebab itu, meditasi atau semedi ini sering dipakai untuk pengobatan-pengobatan atau penyembuhan-penyembuhan di dalam menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Itu semuanya adalah semedi. Dan semedi itu sudah sejak zaman dahulu nenek moyang kita mengajarkan pada kita bahwa kita harus melakukan semedi ya dalam rangka laku utama untuk membabar jati diri, gayuh atau jangkung kusumo. Nah, oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam melakukan semedi ini ada patrap-patrap tertentu. Patrap-patrap tertentu itu yang tidak lain, masing-masing patrap ini memiliki satu tujuan tertentu. Oleh sebab itu, di dalam melakukan semedi ini tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk. Jadi harus memenuhi patrap, tata cara untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga nanti bagian-bagian mana yang harus diaktifkan, cakra mana yang harus diaktifkan, itu semuanya adalah ada patrapnya sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, ada sesepuh Jawa yang memberikan sebuah saran berupa tembang. Tembang ini biasanya dipakai untuk nyanyian anak-anak. Di dalam melakukan semedi ini, pasti kita nanti akan ketemu dengan cublek-cublek suweng. Cublek-cublek suweng. Suwengi teng grenteng. Atau suwengi teng grenter.
Kalau tenggelenter ini artinya sesuatu yang bergerak, gelender. Kalau tenggelenteng artinya renteng-renteng, berenteng-renteng. Nah, itu semuanya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang sering melakukan semedi. Jadi di dalam melakukan persemedian atau kontemplasi atau meditasi, setelah diri kita menenangkan diri, setelah menenangkan diri, fokus, angan-angan ini difokuskan pada satu titik. Nah, dalam rangka untuk memfokuskan satu titik itu, maka ada yang namanya di dalam diri kita ini, ada sesuatu yang negatif, ada sesuatu yang positif. Ada duro dan ada sumbodo. Duro ini menuntun agar tidak mau fokus, sedangkan sembodo ini mengarahkan kepada fokus. Artinya duro ini mengajak supaya pikiran kita ini kacau, tetapi sebaliknya sembodo menuntun kita untuk ke jalan yang lurus, yaitu untuk menuju satu titik konsentrasi yang penuh. Karena dengan titik konsentrasi yang penuh dan bisa mempertahankan konsentrasi itu, maka nanti akan memasuki pada tahap berikutnya. Itulah yang disebut dengan jublek-jublek suweng, suwengi tenggelenter. Sehingga ketika kita melakukan konsentrasi ini, ada seperti kunang-kunang itu yang banyak, yang bergerak ke sana kemari, pating gelenter. Nah, itulah yang disebut dengan suwengi tenggelenter. Nah, kalau kita ini mampu menyatukan kunang-kunang yang pating gelenter itu, maka tandanya Anda berhasil di dalam memfokuskan satu titik, sehingga hanya ada satu titik sedangkan yang lain tidak ada. Dan itulah yang dipandang oleh angan-angan kita, yang dipandang oleh mata batin kita. Itulah yang disebut dengan istilah kemarin, yaitu ngetutke tapake kuntul ngelayang, angon angen-angen. Kemudian kalau tidak berhasil bagaimana? Masih terus kacau, tidak bisa memfokuskan diri. Itulah di dalam keterusan lagunya Siro Ketundung Gudel. Ketundung Gudel itu artinya kesundang, yaitu kesundang gudel. Nah, kalau ketundung gudel berarti Anda masih belum bisa fokus, karena masih ketundung, disuruh pergi oleh gudel. Nah, gudel itu adalah anaknya kerbau. Nah, kerbau itu di dalam istilah Jawa adalah menunjukkan binatang yang goblok, binatang yang bodoh. Itu namanya kebu. Bodoh ini koyok kebu. Nah, kebu ini dilambangkan bodoh gitu. Nah, kalau ketundung gudel berarti ketundung anaknya kebu. Nah, wong kebunya saja bodoh, apalagi anaknya. Berarti bodoh sekali.
Artinya apa? Kalau Anda masih belum bisa memfokuskan satu titik, kunang-kunang yang pating gelentar tadi itu belum bisa disatukan menjadi satu titik, itu boleh dikatakan, mohon maaf, Anda bodoh sekali, maksudnya begitu. Jadi siro ketundung gudel. Jadi Anda belum berhasil. Nah, oleh sebab itu, di dalam melakukan semedi, ini benar-benar harus siap mental, siap lahir dan batin, niat yang mantap. Jangan ada yang ditakuti. Bebaskan seluruhnya. Jangan ada beban. Bebaskan semuanya. Santai. Nah, setelah Anda bisa memfokuskan diri, Anda bisa memfokuskan diri, yang pating gelentar tadi itu sudah bisa disatukan, maka orang itu tak gentole lalelu. Tak gentole lalelu ini menunjukkan sebuah situasi dan kondisi yang mana orang ini seperti orang yang lela-lelo. Apa itu maksudnya? Dia sudah dalam keadaan, dalam sebuah kondisi, pada tahapan kondisi mati sakjroning urip. Urip sakjroning mati. Apa maksudnya? Urip sakjroning mati. Orang yang bertapa itu kan orang hidup. Orang yang semedi itu adalah orang yang hidup. Orang yang meditasi adalah orang yang sadar. Jadi orang hidup. Urip itu hidup. Tapi hidupnya itu adalah di dalam sebuah kematian. Apa artinya? Dirinya ini sudah pasrah. Pasrah sepenuhnya. Apa yang terjadi semuanya dipasrahkan. Sumeleh. Nerimo ing panduk. Sehingga diibaratkan orang ini seperti mati. Sudah tidak takut apa-apa. Sudah bisa membebaskan beban yang ada di dalam dirinya. Dia tidak takut apa-apa. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia sudah pasrah. Pasrah bongkoan. Pasrah ono ing ngarsane kang dumadi. Pasrah ono ngarsane kang gawe urip. Inilah yang disebut dengan urip sakjroning mati. Nah, juga diibaratkan seperti mati sakjroning urip. Sama. Dia tuh seperti orang mati. Tapi dia hidup. Nah, itu adalah tak gentole lalelu. Dia seperti mati tapi hidup. Dia seperti hidup tapi mati. Itulah yang disebut dengan urip sakjroning mati, mati sakjroning urip. Nah, kalau sudah demikian, kondisi yang seperti itu, angon angen-angen, dan terus mengikuti apa yang ada di dalam sebuah rasa sejati, mengikuti apa yang akan terjadi, maka semuanya itu terus diikuti dengan sabar sampai ada sesuatu, mungkin bisian-bisian dalam hati kita. Itulah bisian-bisian hati di dalam hati kita itu, radar yang ada di dalam hati kita yang disebut dengan Gusti.
ini terus menangkap sinyal-sinyal yang masuk ini. Nah, sinyal-sinyal yang masuk ini adalah sesuatu yang datangnya begitu cepat dan juga cepat pergi. Oleh sebab itu harus pandai di dalam menangkap sinyal itu. Rasa sejati terus angan-angan kita merasakan sambil terus kita melakukan pernapasan. Nah, pernapasan yang dipakai di sini adalah pernapasan angon napas. Melbu metune napas ditutno. Ditutno dengan kesadaran. Diikuti dengan penuh kesadaran. Hanya itu. Terus kita bersabar untuk menunggu apa petunjuk-petunjuk apa yang datang. Nah, kalau sudah, maka sopo ngerti ndelekake. Sopo ngerti ndelekake artinya apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu petunjuk yang datangnya dari Cahya Mulya, yang datangnya dari Esun, yang datangnya bukan dari Hulon, datangnya dari Esun, yaitu Cahya Mulya. Kalau sukmo sejati atau Hulon ini adalah ego, jangan menuruti ego, tapi ikuti petunjuk yang datang dari Cahya Mulya atau dari Esun, dari Engsun. Nah, itulah kalau nanti sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Engsun atau sukmo sejati atau Gusti, maka itu hanya untuk pribadi Anda. Makanya perlu sopo ngerti ndelekake. Setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk gaib itu harus disimpan, didelekake, disimpan. Jangan ditunjukkan pada orang lain. Sering kadang-kadang yang masih belajar saking senengnya mungkin kemudian ditunjukkan pada orang lain. Aku mau bengi ngene. Aku mau bengi oleh wisik ngene, oleh petunjuk ngene. Nah, itu bagi yang masih baru belajar saking senangnya mungkin. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, kalau mendapatkan petunjuk secara pribadi dari Engsun atau Cahya Mulya atau roh sejati, kemudian ditunjuk-tunjukkan pada orang lain, itu katanya sesepuh kita disebut sir-sirpong deli bodong. Sir-sirpong deli bodong. Yaitu sir ini adalah rahasia. Pong di sini adalah kosong. Udele bodong artinya dia masih kecil, seperti anak. Jadi rahasia ini akhirnya menjadi sir dan pong. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu adalah semedi yang terus angon napas, kemudian angon angen-angen, kemudian mengaktifkan rasa sejati. Apa bisikan atau petunjuk yang datang dari Cahya Mulya, yang datangnya begitu cepat dan hilangnya juga begitu cepat. Oleh sebab itu harus
dibutuhkan rasa sejati, rasa yang ada di dalam hati, yang ada di dalam Gusti. Rasa sejati inilah yang bisa menangkap pesan-pesan gaib, petunjuk-petunjuk gaib. Nah, itu kalau sering dilakukan, sering dilatih, maka nanti akan terbiasa. Itulah menangkap pesan-pesan dari rasa sejati inilah yang sering disebut dengan ngunduh sesuayangin. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam semedi itu tadi adalah teknik angon napas. Kemudian ada yang semedi yang dilakukan dengan mantra-mantra, mel, atau mantra. Nah, biasanya orang yang semedi menggunakan mantra atau mantram atau mel, di sini biasanya bersuara, tapi tidak begitu keras. Nah, semedi ini biasanya menggetarkan batin. Dengan bergetarnya batin ini akhirnya menjadikan orang itu cepat untuk fokus. Misalnya dengan menggetarkan dengan menggunakan kata Om. Misalnya menggunakan kata Misalnya menggunakan kata Om. Jadi ada hum, ada om, ada hem, atau yang lain. Yang sifatnya adalah suara itu supaya bisa menggetarkan batin. Biasanya posisinya juga bebas. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tapi jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Cukup bisa didengarkan diri sendiri. Itu semuanya adalah tujuannya adalah agar ada getaran. Getaran-getaran spiritual yang ada di dalam diri ini itu akan mempengaruhi. Dan akhirnya orang yang melakukan ini lebih terfokuskan pada suara itu. Nah, dengan suara itu, akhirnya orang ini bisa fokus. Nah, inilah yang disebut dengan meditasi atau semedi tawon. Berengeng. Jadi ini adalah sebuah teknik saja, cara. Yang tujuannya adalah sama, untuk memfokuskan diri. Karena yang pertama tadi adalah angon napas. Mungkin orang itu sulit untuk mengikuti napas keluar dan masuk. Nah, sekarang dia lebih mudah kalau mengikuti suara. Itu semuanya adalah sama. Sama saja. Nah, kemudian ada lagi teknik meditasi atau semedi ini dengan mata terbuka. Artinya fokus memandang benda. Tentunya tidak berkedip. Sampai benda ini benar-benar lenyap. Semedi yang seperti ini memang sangat berat.
Tetapi kalau dilatih sedikit demi sedikit, maka mungkin pada awalnya hanya bisa 1 menit sudah berkedip. Jangan dipaksa, semampunya saja. Kemudian dilatih lagi, mungkin besoknya akan bisa naik 2 menit, kemudian besoknya bisa naik 3 menit, dan seterusnya. Karena apa? Latihan semedi seperti ini itu harus sabar. Jangan memaksakan kehendak, semampunya saja, setahap demi setahap. Kalau dipaksakan, nanti akan sakit. Apalagi semedi dengan memandang yang tidak berkedip, itu kalau dipaksakan nanti akan sakit. Tetapi andai kata ada yang memaksakan sampai matanya ini bisa mengeluarkan air, misalnya, ya tidak masalah. Tapi saran saya pelan-pelan saja. Pelan, tapi dilakukan terus-menerus, rutin, dan dilatih terus-menerus. Sehingga nanti setahap dengan bertahap akan bisa mencapai apa yang telah diinginkan. Ini ada meditasi yang seperti itu. Dan ada juga yang namanya meditasi dengan membuka cakra. Sama saja. Posisinya tangan seperti ini. Kemudian matanya ditutup. Kemudian angan-angannya ini mengikuti napas, tetapi napasnya ini ditujukan kepada cakra. Tubuh kita ini memiliki 7 cakra, yaitu cakra mahkota yang letaknya ada di kepala. Kemudian ada cakra lingga atau cakra ajna yang letaknya di antara 2 alis di sini. Kalau yang cakra mahkota tadi di sini. Kemudian cakra talinga di sini. Kemudian yang keempat adalah cakra leher atau cakra jonggo. Kemudian ada cakra jantung di sini. Kemudian yang keenam adalah cakra pusat atau pusar, dan yang terakhir adalah cakra dasar. Nah, itu adalah pintu-pintu energi gaib yang disebut dengan cakra. Nah, itu yang harus dibuka dengan cara seperti tadi itu, yaitu menarik napas, kemudian napas ini ditujukan kepada cakra, misalnya adalah cakra mahkota, maka napas itu ditujukan ke sana dengan angan-angan. Setelah itu ditarik lagi, setelah itu dimasukkan, dikeluarkan dulu lewat ajna atau lingga. Setelah itu ditarik kembali, kemudian dikirim lagi, dan seterusnya. Itu namanya adalah semedi dengan membuka cakra. Nah, tentunya ini harus ada pembimbingnya kalau bisa. Dibimbing oleh orang tertentu yang mumpuni di bidangnya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, sedikit tentang meditasi atau semedi, ada kurang dan lebihnya. Tapi sebelum saya tutup, saya sampaikan bahwa permohonan maaf yang sebesar-besarnya bukan berarti saya menggurui Anda, bukan. Tetapi ini merupakan belajar bersama. Begitu ya. Oleh sebab itu, kalau ada kekurangannya, kalau ada kritik dan saran, silakan di komen di ruang komentar.
Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat. Saya ucapkan rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi.